Udah nyiapin alat tulis? Udah kenceng suara radionya? Udah. Ya udah, yuk kita mulai belajar di RRI. 95,3 Pro 2 FM. Suara kreativitas. Masih temenin kamu sahabat kreatif ya di Belajar di RRI bareng sama Ko Arisu dan juga ada Pak Radi dari SMP Negeri 23 Semarang. Dan kita selepas ini bakal belajar mengenai frekuensi harapan. Nah tadi beberapa sudah disebutkan Pak Radi ya. Nah sekarang pengen tahu juga nih Pak Radi tentang frekuensi harapan itu apa dan lanjut untuk materinya. Oke anak-anak semuanya, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua yang sedang mengikuti acara ini. Selamat melanjutkan kembali, kita lanjutkan kembali. Bagian kedua dari bahasan kita adalah frekuensi harapan dan nanti masih terkait dengan bagian yang pertama tadi tentunya. Baik, frekuensi harapan adalah harapan banyak muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Misal dalam sekeping mata uang bila dilambung satu kali karena NS mata uang itu dua yaitu angka dan gambar, maka peluang munculnya kejadian angka adalah setengah. Itu satu kali lambung. Dua kali lambung adalah setengah ditambah setengah karena kejadian sekali lambungnya setengah. Kalau 4 kali lambung berarti setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Ingat di kalian belajar konsep perkalian bahwa ketika kita punya setengah ditambah setengah, penjumlahan dua suku yang sama berulang adalah dapat ditulis sebagai 2 kali setengah. Setengah ditambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah. Sebanyak 4 suku berulang dapat disederhanakan menjadi 4 kali setengah. Yang mana setengah ini adalah nilai dari peluang setiap satu kali pelambungan. PA. Kalau 6 kali, ya berarti 6 dikali setengah. Sehingga kalau percobaan kita lakukan sebanyak N kali, dan setiap kali percobaan peluangnya PK, dari kasus ini bisa kita generalisasi menjadi sebuah rumus umum. Kalau 2 kali lambungan 2 kali peluang kejadian A, 4 kali lambungan 4 kali peluang A, 6 kali lambungan 6 kali peluang A. Kalau N kali lambungan maka sama dengan N dikali peluang K untuk kejadian yang kita maksud adalah kejadian K. Sehingga rumus frekuensi harapan suatu kejadian K sama dengan N dikali PK. Banyak percobaan dikali nilai peluang setiap kali percobaan. Jadi PK ini nilai peluang setiap satu kali percobaan. Oke, contoh. Sebuah dadu dilambung 30 kali. Nah, ini berarti banyak percobaan. Tentukan frekuensi harapan muncul dadu bernomor prima. Penyelesaian. Prima dadu kita beri simbol K. Kejadian K adalah 2, 3, dan 5. Dan sebuah dadu mempunyai ruang sampel dengan banyak anggota 6 buah. Peluang kejadian muncul bilangan prima atau PK adalah 3/6 atau setengah. Itu dalam satu kali lambungan. Ketika dilambungkan 30 kali, maka frekuensi harapan muncul kejadian K, yaitu bilangan prima dalam sebuah dadu, adalah banyak percobaan dikali peluang setiap kali kejadian. Yaitu 30 dikali setengah sama dengan 15. Jadi kalau anak-anak melambungkan dadu sebanyak 30 kali, kemungkinan muncul bilangan prima 2 atau 3 atau 5, 15 kali. Tapi maaf, ini frekuensi harapan. Jangan protes ketika anak-anak percobaan, Pak, lu saya kok mencoba 30 kali hanya muncul 10 kali, bahkan mungkin ada yang 20 kali. Ingat, harapan tidak pasti sama dengan kenyataan. Kita hanya bisa berharap Tuhanlah yang menentukan. Kan begitu. Ya, namanya saja frekuensi harapan, bukan frekuensi kenyataan ya. Dipahami itu.
Oke, lanjut lagi. Contoh berikutnya biar lebih jelas. Peluang seorang terinfeksi virus cacar adalah 0,2. Maaf Mbak, saya menggunakan cacar tidak corona. Saya khawatir nanti dituntut datanya dari mana ya. Karena ini fiktif ya Mbak. Peluang seorang balita terinfeksi cacar adalah 0,2. Dari 200 balita di suatu kecamatan, berapa balita yang diperkirakan tidak terinfeksi virus cacar? Nah, ini salah satu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari penerapan dari matematika. Alternatif yang pertama dalam menyelesaikan ini. Yang pertama, kita cari atau kita hitung banyak anak yang terinfeksi cacar dari 200 balita dengan peluang terinfeksi 0,2. PC 0,2, maka frekuensi harapan itu artinya banyak anak yang kemungkinan terinfeksi cacar adalah PC dikali N. 0,2 dikali 200 sama dengan 40. 40 ini yang dimungkinkan terinfeksi virus cacar. Yang ditanyakan balita yang diperkirakan tidak terinfeksi. Berarti keseluruhan yaitu 200 dikurangi dengan 40 ini. Yaitu 160. Ini kita menghitung frekuensi harapan yang terinfeksi dulu, baru sisanya yang tidak terinfeksi kita cari. Alternatif pertama. Alternatif kedua, kita bisa menggunakan komplement kejadian yang sudah kita pelajari tadi. Kalau PC 0,2, maka kita bisa menentukan peluang tidak terinfeksi cacar adalah PC aksen. Karena PC adalah peluang terinfeksi cacar. Komplemennya adalah tidak terinfeksi cacar. Yaitu PC aksen sama dengan 1 dikurangi PC. 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8. Kita kalikan dengan banyak populasi, yaitu 200. 0,8 kali 200 langsung ketemu 160. Di sini kita cari komplemennya dulu, baru kita hitung apa yang diminta. Silakan anak-anak mau pilih yang mana. Oke, gitu Mbak. Iya, baik. Ternyata belajar matematika tidak semenakutkan itu ya Pak Radi ya. Bisa. Tolong itu dihapus image itu Mbak. Iya, ternyata menyenangkan. Apalagi kalau abis ini kamu coba-coba untuk memasukkan angka-angka lain juga ya. Jadi sekaligus belajar. Nah, mungkin ini sudah hampir jam 11 ya Pak Radi. Ada sedikit kesimpulan atau apa yang akan di-highlight dari bahasan kita untuk pagi hari ini. Seperti apa nih Pak Radi? Oke, baik. Matematika itu adalah merupakan king of science, yaitu dia pelayan segala ilmu dan puncak logika. Jadi dia kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah sangat keliru ketika mengatakan matematika itu untuk apa dipelajari dalam kehidupan. Itu sangat salah besar. Ya, banyak sisi kehidupan yang membutuhkan ilmu matematika. Dalam belajar peluang ini, tentang kisaran nilai peluang tadi, bahwa kisaran nilai peluang itu adalah 1 sampai dengan 0 sampai dengan 1, yang mana ketika peluang itu tidak mungkin terjadi nilainya 0 itu kemustahilan, yang pasti terjadi kepastian, dan yang antara 0 dan 1 tadi dikatakan kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian dari situ kita kembangkan ke frekuensi harapan, yang mana peluang dari frekuensi harapan dengan kita telah menguasai tentang ilmu peluang, nilai peluang teoretik, maka dengan mudah cukup mengalihkan banyak percobaan dikalikan nilai peluang setiap 1 kali percobaan, ketemulah dia nilai frekuensi harapan. Yang mana nilai-nilai itu bisa kita terapkan dalam kehidupan untuk pemecahan masalah kehidupan sehari-hari Mbak. Gitu Mbak. Oke, Pak Radi katanya tadi di awal juga punya channel YouTube yang belajar matematika. Bisa dibagi lagi untuk sahabat kreatif channelnya apa Pak? Sahabat Matematika Channel mungkin sudah ada 200 lebih dari video pembelajaran Mbak dalam 1 tahun ini. Dan juga kami juga salah satu narasumber di channel
MP Matematika. Oke. Nah, Baik, jadi mungkin sahabat kreatif yang hari ini masih belum ngeh atau masih belum mudeng lagi bisa langsung cek lagi ya ke ada ini ada Mbak, ada. Ya, ada Semuanya banyak sudah ada di sana. ada banyak materi juga yang bisa dipelajari ya. Jadi matematika itu menyenangkan. Terima kasih Pak Radi untuk Oke. waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat kreatif yang sudah bergabung di channel YouTube-nya RRI Semarang di Belajar di RRI. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Iya, dan selamat pagi juga sahabat kreatif. Kita tutup kebersamaan kita belajar di RRI. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline and say no to drugs. Bye-bye.